Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Albar dari Program Studi Sarjana Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Perjo Jakarta. Baik, pada kesempatan video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan pengideraan jarak jauh dalam bidang kehutanan. Remote sensing atau pengideraan jarak jauh yaitu merupakan ilmu dan seni untuk data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya. Pengideraan jauh dapat juga diartikan sebagai ilmu dan seni untuk pengideran atau menganalisis permukaan bumi dari jarak jauh untuk memperoleh data menggunakan teknik di mana data tersebut merupakan hasil interaksi antar tenaga, objek, alat, dan wahana yang membentuk suatu gambar yang dikenal dengan citra dan data citra. Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek, menilai arti pentingnya objek tersebut. Prinsip pengenalan objek pada citra mendasarkan atas penyelidikan karakteristiknya atau atributnya pada citra. Karakteristik objek yang tergambar pada citra dapat digunakan untuk mengenal objek disebut unsur interpretasi citra. Pada dasarnya, objek di permukaan bumi ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu tanah, air, dan vegetasi. Ketiga objek tersebut secara alami mempunyai sifat dan bentuk yang berbeda, sehingga apabila dipotret dengan menggunakan panjang gelombang tertentu akan menghasilkan karakteristik reflektan yang berbeda-beda. Karakteristik reflektan dari objek permukaan bumi dapat digunakan sebagai dasar dalam pemilihan citra pengideraan jauh yang digunakan dan dasar dalam interpretasi objek. Penerapan pengideraan jarak jauh dalam bidang kehutanan adalah di bidang kehutanan, teknologi pengideraan jauh dimanfaatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain dalam hal ini pemetaan tutupan lahan, pemantauan deforestasi, inventarisasi hutan, penataan hutan, dan pembukaan wilayah hutan. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan tentang pengideraan jauh, pemanfaatannya juga mengikuti permasalahan yang ada. Umumnya pengideraan jauh bidang kehutanan menghasilkan produk akhir berupa peta, misalnya peta penutupan lahan, peta batas kawasan, dan peta potensi tegakan. Rencana pembangunan jalan-jalan hutan, pembuatan tata batas, inventarisasi flora dan fauna, dan kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya. Pengideraan jauh merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam memantau kondisi hutan dalam waktu yang relatif cepat, efektif dan efisien. Pemanfaatan pengideraan jauh memiliki beberapa keunggulan, diantaranya satu mampu memberikan data yang unik yang tidak biasa diperoleh dengan menggunakan sarana lain. 2. Mempermudah pekerjaan lapangan. 3. Mampu memberikan data yang lengkap dalam waktu yang relatif singkat dan dengan biaya relatif murah. Tujuan dari pengideraan jauh adalah untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan. Konsep dasar pengideraan jauh terdiri atas beberapa komponen yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga, dan objek di permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data. Pengideraan jauh makin banyak dimanfaatkan karena macam-macam alasan sebagai berikut. 1. Citra dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan, contohnya hutan rawa dan pegunungan. 2.
Citra menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek mirip dengan sebenarnya. Gambar relatif lengkap, liputan daerah yang luas, dan sifat gambarannya yang permanen. 3. Citra tertentu dapat memberikan gambar 3 dimensi jika dilihat dari menggunakan stereoskop. Gambar 3 dimensi itu sangat menguntungkan karena menyajikan model objek yang jelas. Relief lebih jelas memungkinkan pengukuran benda tinggi, pengukuran lereng, dan pengukuran volume. 4. Citra dapat menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Sebagai contoh adalah terjadinya kebocoran pipa bawah tanah. Dan 5. Sebagai salah satu cara untuk pemetaan daerah bencana. Berbagai penerapan penginderaan jauh dalam bidang kehutanan diantaranya: 1. Memantau perubahan tutupan lahan. Konservasi hutan menjadi lahan non-hutan telah menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir pada musim penghujan, dan kekeringan pada musim kemarau. Bahkan penyumbang terhadap perubahan iklim lingkungan global. Percepatan alih fungsi lahan terutama pada sektor kehutanan yang disebabkan oleh maraknya penebangan liar dan perambanan hutan menjadi salah satu ancaman terhadap kelestarian hutan di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan perubahan penutupan lahan yang semula hutan primer dan sekunder berubah menjadi penutupan lahan seperti semak belukar, pertanian campuran, lahan terbuka, dan lain-lain. Perubahan penutupan lahan ini dapat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati sebagai akibat dari kehancuran vegetasi alami dan fragmentasi alam di kawasan hutan, sehingga diperlukan sebuah penanganan yang terpadu melalui pola pengolahan hutan yang lestari. Ketersediaan data yang dapat diakses dengan menggunakan penginderaan jauh memungkinkan kita untuk melihat kondisi tutupan lahan dari tahun-tahun yang sudah lewat sehingga dapat dibandingkan dengan tutupan lahan di masa sekarang. 2. Penginderaan jauh dalam investasi hutan. Inventarisasi hutan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengurangi kualitas dan kuantitas pohon-pohon hutan serta berbagai karakteristik areal tanah tempat tumbuhnya. Inventarisasi hutan nasional merupakan taksiran umum atas keseluruhan elemen inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan ini perlu menyajikan informasi penting untuk penyusun perumusan nasional tentang pengembangan dan pemanfaatan hutan. Data yang perlu dalam inventarisasi hutan seperti lokasi, luas, klasifikasi terinci atas area hutan beserta taksiran volume tegakan pada kawasan yang harus jelas. Dalam pelaksanaan inventarisasi hutan, masalah waktu, dana, dan tenaga adalah vital, dan pada banyak kasus masalah ini menjadi hal pengendali perencanaan. Inventarisasi hutan secara terestris memang menghasilkan informasi rinci serta ketelitian yang sangat tinggi, tetapi cara ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Sehingga dengan adanya teknologi penginderaan jauh akan membantu dalam pelaksanaan investasi hutan. 3. Penginderaan jauh dalam pemantauan kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar, sehingga mencegah sejak awal perlu dilakukan dalam penanganan kebakaran hutan. Salah satunya menggunakan teknologi penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dalam skala besar terjadi tahun 1982
1983, 1991, 1994, 1997, 1998, 2006, dan 2015. Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang kembali mengancam Indonesia khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua telah menyebabkan 80% wilayah Sumatera dan Kalimantan tertutup asap pekat. Dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat secara nasional, namun juga telah mempengaruhi negara tetangga. Ya, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.